Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramunah dari kelas PAI 34 dengan NIM 2120203886208127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran active learning atau pembelajaran aktif. Bagaimanakah model pembelajaran aktif learning tersebut? Berikut saya akan menjelaskan beberapa mengenai model-model pembelajaran aktif learning. Yang pertama yaitu model pembelajaran aktif atau active learning. Model pembelajaran aktif adalah suatu model dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir belajar aktif atau active learning. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi sesuatu anak didik. Belajar aktif merupakan perkembangan teori learning by doing. DWI juga menerapkan prinsip-prinsip learning by doing, bahwa siswa terlibat dalam proses belajar secara spontan dari rasa keingintahuan sesuai terhadap hal-hal yang belum diketahuinya, maka akan dapat mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu proses belajar. Secara aktif dalam suatu proses belajar, belajar aktif berguna untuk menumbuhkan kemampuan belajar aktif pada diri siswa, serta menggali potensi siswa dan guru untuk sama-sama berkembang. Selanjutnya yaitu karakteristik active learning. Pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kedua, siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi mengejarkan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berhubungan dengan materi pelajaran. Di samping karakteristik tersebut, secara umum suatu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal. Pertama, interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positif interdependence, dan di mana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip active learning. 1. Stimulus belajar. Yang dimaksud dengan stimulus belajar adalah segala hal di luar individu mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Kedua, perhatian dan motivasi. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek, sedangkan yang dimaksud dengan motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar. Ketiga, respon yang dipelajari. Belajar adalah proses belajar yang aktif, sehingga apabila tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan belajar sebagai respon siswa terhadap stimulus guru, maka tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Yang keempat, penguatan. Setiap tingkah laku yang diikuti oleh kepuasan terhadap kebutuhan siswa akan mempunyai kecenderungan untuk diulang kembali. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada langkah-langkah active learning. Fase 1, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Dalam fase ini, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Fase 2, menyajikan informasi. Dalam fase ini, guru menyampaikan penjelasan umum tentang peredaran darah kepada siswa. Fase 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Dalam fase ini, guru membagikan kartu berisi informasi tentang sel darah sebagai penentuan kelompok siswa. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai model pembelajaran active learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.